Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Ya, Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk ibadah bersama-sama dan juga melayani Tuhan bersama-sama. Dan kita percaya sekalipun kita ibadah lewat virtual, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir. Tuhan hadir ada di mana-mana, bahkan Tuhan hadir menjumpai Bapak Ibu sekalian di rumah kita masing-masing. Mari kita siapkan hati kita. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Tuhan Allah kami yang hidup. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang telah membuat perjanjian berkat yang kekal. Dan berkat itu turun kepada kami lewat Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Yang telah mengampuni dosa dan kesalahan kami, menjadikan kami ahli waris kerajaan sorga, memperoleh keselamatan jaminan hidup yang kekal. Kami bersyukur untuk hari-hari kami bersyukur untuk setiap pertolongan dan berkat Tuhan di dalam hidup kami. Kami menyadari Tuhan hari-hari yang kami jalani bukanlah hari-hari yang mudah Tuhan, tetapi hari-hari yang banyak pergumulan umat Tuhan juga. Tetapi pagi hari ini kami beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini kami percaya bahwa Tuhan Yesus baik ya Tuhan, Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu bagi kami semua Tuhan. Karena itulah kami berani berkata dengan iman pada pagi hari ini bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dialah yang menjadikan langit, bumi, serta segala isinya. Allah yang setia dan kesetiaan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Siap memuji Tuhan, amin. Luar biasa di pagi hari ini, dimanapun saudara berada, walaupun secara virtual, tapi kita percaya Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan mengajak Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan Allah kita yang hidup, mengangkat satu pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yuk, tetap semangat di rumah pun, dimanapun saudara berada, tetap kita harus memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yo, tetap semangat, kita memuji Tuhan Allah kita, amin. Sekali lagi jangan pujian, katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku
mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Sungguh kita bersyukur Bapak Ibu, karena kasih anugerahnya kita diberi kesempatan boleh datang memuji Tuhan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari saya mengajak Bapak Ibu, dimanapun saudara berada, kita angkat pujiannya sekali lagi. Haleluya. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku.
janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayanimu, mengasihi, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kepada hambanya kami persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa, kita akan mendengar firman Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, Bapa kami yang baik, yang selalu setia mendampingi kami melewati setiap pergumulan kami. Dan kami perlu firman-Mu ya Tuhan. Dan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku Tuhan. Berbicara kepada kami lah firman-Mu dan berkatilah firman-Mu bagi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan siapkan hati kita. Saya mengajak kita sekalian untuk membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 67, 68 dan juga ayat 71. Demikian firman Tuhan. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-mu kepadaku. Ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-mu. Saya ulangi ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-mu. Tidak ada seorang pun yang hidupnya ingin mengalami namanya penderitaan. Tidak seorang pun yang ingin dalam hidupnya mengalami tertindas, hal yang menyedihkan. Tidak ada seorang pun yang ingin mengalami seperti itu. Betul saudara? Seorang bapak yang sakit, yang sudah berapa kali masuk rumah sakit, ya. Kemudian dia sudah percaya Tuhan, sudah ikut Tuhan puluhan tahun, tapi saat mengalami ujian, penderitaan, dan kesakitan yang keluar dari mulutnya, jarang sekali kata-kata ucapan syukur, mengatakan Tuhan baik, tapi ada keluhan, selalu mengeluh. Ya, dan dia berkata, percuma saya berdoa juga, kok tidak sembuh-sembuh. Ya, mana Tuhan? Sampai kemudian kata-kata yang lebih menyakitkan atau lebih berat, berkata dia, kalau memang mau mati ya sudah mati saja. Ada banyak orang yang seperti itu, saudara. Ketika saat mengalami pergumulan, penderitaan, penyakit, kesulitan, dan tidak sedikit, saudaraku, bukan ucapan syukur, tapi keluhan-keluhan, bersungut-sungut yang keluar dari mulutnya, saudaraku. Dan saat-saat seperti itu justru, ya, saat-saat mengalami hal seperti itulah dibutuhkan kedewasaan rohani untuk memahami
makna penderitaan. Saat seperti itulah justru dibutuhkan atau bagaimana kita merespon masalah, bagaimana kita merespon setiap kesulitan dan penderitaan di dalam kehidupan kita. Pagi hari kita belajar ada dua hal dari pemazmur, saudaraku. Ketika dia mengatakan tertindas itu baik, saudaraku. Tema firman Tuhannya, saudara, ya. Kami bisa ingatkan tema firman Tuhannya adalah Tuhan mengubah penderitaan menjadi kebaikan. Tuhan mengubah kesulitan. Tuhan mengubah rasa tertindas atau kesulitan, penderitaan menjadi kebaikan bagi kita, saudaraku. Kadang-kadang kita sulit. Apa yang baik dalam penderitaan dan kesulitan? Apa maksud Tuhan? Kadang-kadang kita tidak mengerti, saudara. Seperti pengalaman pemazmur ini, saudara. Yang pertama adalah tertindas itu baik. Dikatakan sana, tertindas itu baik, saudara. Saat aku tertindas, ya, tertindas itu baik bagiku. Yang pertama kita belajar, mengapa pemazmur berkata bahwa tertindas itu baik bagiku, saudara. Kan aneh, saudara. Tertindas itu baik bagiku. Saya kutip dalam terjemahan King James Version berkata, arti tertindas menggunakan kata afflicted yang berarti menyedihkan atau menderita, ya. Jadi kalau saya ganti dengan kata itu adalah saat aku menderita, saat aku punya pengalaman yang sulit, pengalaman yang menyedihkan, itu baik bagiku, saudaraku. Pemazmur dalam keadaan tertindas, tapi ia melihat hal itu baik buat dirinya. Dengan tertindas, dengan kesulitan, penderitaan, pemazmur belajar hidupnya bergantung kepada Tuhan, saudaraku. Sehingga pemazmur juga berkata begini, saudara. Mazmur 19 ayat 10, aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Ya, aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat menderita. Hari ini sudah merasa menderita? Hari ini sudah merasa tertindas? Hari ini sudah merasa mungkin kesakitan? Ada berbagai pergumulan yang sudah hadapi, tapi kita pemazmur berkata, aku percaya. Saudaraku, lewat penderitaan, ya, sesungguhnya Tuhan sedang memurnikan iman kita. Di hari yang sulit yang kita hari ini jalani, saudaraku. Tidak mudah, saudaraku. Tetapi ada maksud Tuhan. Lewat penderitaan, Tuhan sedang memurnikan iman. Lewat penderitaan, Tuhan sedang membentuk karakter kita, saudaraku. Ya. Makanya Pengkhotbah pasal 7 ayat 3 berkata begini, saudara. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Pengkhotbah 7 ayat 3. Dikatakan di sana, saudaraku. Rupanya kesedihan bisa berguna, bermanfaat bagi jiwa kita. Kesedihan dapat menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri kita dan Allah. Kesedihan membuat kita jujur menilai diri sendiri. Juga membuat kita merenungkan motivasi, maksud, dan keinginan kita. Kita jadi mengenal diri kita sendiri yang dulu mungkin belum mengenal diri kita sendiri, saudaraku. Tuhan bisa pakai kesulitan penderitaan untuk mengenal siapa diri kita dan mengenal Tuhan. Jadi tidak apa-apa ketika sudah mengalami pergumulan, menangislah di hadapan Tuhan. Yesus manusia sempurna, digambarkan sebagai manusia kesedihan. Yesus yang biasa mengalami penderitaan, Yesaya pasal 53 ayat 5. Yesus sudah terbiasa Yesus biasa mengalami penderitaan. Hal ini kadang sulit untuk dimengerti, saudaraku. Ya, anak Allah, Tuhan yang telah menjelma menjadi manusia, pun belajar dan bertumbuh melalui duka cita yang dideritanya, saudaraku. Saat kita berpikir tentang penderitaan Yesus, juga perhatian Yesus terhadap penderitaan kita, saudaraku, maka kita mendapat pemahaman lebih baik
tentang apa yang ingin Allah kerjakan dalam diri kita melalui penderitaan yang kita alami, saudaraku. Ya, dikatakan mereka, saya mengutip apa yang dikatakan oleh David Roper, dia berkata begini, mereka yang tidak ingin menderita, yang menyangkalnya, menganggap remeh, atau mencoba untuk menghilangkannya dengan berbagai alasan, maka perasaannya tidak akan tajam dan sikapnya acuh tak acuh. Mereka tidak akan bisa memahami diri sendiri atau orang lain dengan baik. Jadi saya pikir sebelum kita dipakai Allah, pertama-tama kita harus belajar berduka cita atau punya pengalaman iman dengan Tuhan. Pengalaman kesedihan, pengalaman penderitaan, tidak apa-apa. Jalani saja. Yesus memberikan contoh bagi kita. Tentu kita tidak akan sanggup, tidak akan tahan seperti Tuhan Yesus, saudaraku. Mati di atas kayu salib dengan penuh penderitaan, saudaraku. Ya, kita bisa lebih banyak belajar dari derita daripada tawa, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ratapan pasal 3 ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Dikatakan begini ya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Seorang ibu diberitahu bahwa putranya tewas dalam suatu kecelakaan kerja. Seketika itu juga hidup ibu itu dipenuhi derayan air mata. Sementara di keluarga lain serangan jantung mendadak telah merenggut nyawa seorang suami, meninggalkan istrinya menghadapi hidup seorang diri. Begitu banyak air mata tercurah. Kita hidup dalam dunia yang menderita. Kita hidup dalam dunia yang menangis. Kitab ini ditulis oleh Yeremia, yang terkenal sebagai nabi peratap atau nabi menangis. Yeremia menangisi bangsanya Yehuda, saudaraku, ya, karena penduduk Yehuda telah dijadikan tawanan. Yerusalem tinggal di runtuhan. Orang-orang dalam keadaan berkekurangan, saudaraku, kesulitan, saudara. Penderitaan mereka sangat hebat, melampaui batas-batas kekuatan mereka, saudaraku. Dan Nabi Yeremia terus-menerus meratap, saudaraku. Hari ini kita harus tambahkan jam-jam doa kita untuk pergumulan dunia ini, pergumulan bangsa, pergumulan setiap kita, saudaraku. Tidak mudah menjalani hari-hari seperti sekarang ini. Kita belajar dari Yeremia. Namun demikian Yeremia masih yakin akan anugerah Tuhan. Yakin ada belas kasihan Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Dari lubuk hati yang terdalam, jiwanya berkata, Tuhan adalah bagianku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudaraku. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa luar biasa dan hebat ratapan yang menyayat hati itu. Meratap setiap hari. Ya, dia berdoa untuk bangsanya, saudaraku, yang sedang menderita. Dari sini ada satu kenyataan, saudaraku, bahwa tangisan dan ratapan tidak selalu mencerminkan iman yang lemah atau kurangnya percaya kepada Allah. Tidak, saudaraku. Pengalaman Yeremia membuktikan bahwa itu tidak benar. Air mata adalah bagian alami dari kehidupan manusia, dari kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, tanpa air mata tidak akan ada pelangi dalam jiwa kita, saudaraku. Roma pasal 5 ayat 3 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Roma pasal 5 ayat 3. Ketekunan dapat berarti atau berbicara tentang kemampuan untuk tetap tegar di dalam penderitaan, di dalam tekanan kesulitan tanpa menyerah. Ya. John Whitmer dalam bukunya dia menulis, hanya orang percaya yang telah menghadapi
penderitaanlah yang mampu membangun ketegaran dan akhirnya juga membangun karakternya. Jika saat ini saudara sedang menghadapi ujian berat, ya, muliakanlah Allah, layanilah Tuhan, tetap layani sesama, di bawah kendali Tuhan yang penuh hikmat, maka segala sesuatu yang terjadi pada kita, entah menyenangkan ataupun menyakitkan, dirancang untuk membangun karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu kita dapat bermegah juga dalam penderitaan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang pemuda menemui seorang jemaat yang lebih tua dan bertanya, ya, Bapak bersediakah Anda berdoa supaya saya lebih sabar? Lalu mereka pun berlutut bersama dan pria itu mulai berdoa, Tuhan, kirimkan kesulitan kepada anak muda ini di pagi hari. Tuhan, kirimkan kesulitan kepada anak muda ini di siang hari. Tuhan, kirimkan kepadanya. Sampai di sini pemuda itu memotong doa orang tua yang bijak itu. Dia berkata, bukan kesulitan. Saya meminta kesabaran. Apa jawab orang tua yang bijaksana? Saya tahu. Jawab orang yang bijaksana itu. Tetapi melalui kesulitanlah kita belajar untuk bersabar. Jadi kata ketekunan itu menggambarkan kemampuan untuk tetap tegar di dalam tekanan kesulitan tanpa menyerah. Ya. Seringkali masalah bisa Tuhan ubahkan untuk mendatangkan kebaikan. Masalah, kesesakan, atau penindasan seringkali menjadi cara yang ampuh untuk membawa seseorang mendekat kepada Tuhan dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Namun terkadang pula seseorang malah semakin menjauh dan lari meninggalkan Tuhan. Ketika ada masalah, hanya dua pilihannya. Semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh meninggalkan Tuhan. Jika saudara semakin jauh meninggalkan Tuhan, tidak akan mampu, saudaraku. Justru Tuhan pakai masalah persoalan Tuhan baik supaya menginginkan anak-anaknya untuk kembali kepada Tuhan, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan pemazmur tadi ya, Mazmur 19 dikatakan di sini, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Nah, ini pengalaman Mazmur. Sebelum aku menderita, sebelum aku punya pengalaman kesulitan, aku menyimpang atau tersesat. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Jadi sebelum pemazmur tertindas dikatakan sana, dia tersesat. Sebelum dia mengalami penderitaan, dia tersesat. Ya, dia meninggalkan Tuhan. Ada mungkin kecewa, bisa. Ya. Tapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu, saudaraku. Nah, Daud sadar bahwa masalah, ya, Daud sadar bahwa masalah ada kalanya terjadi sebagai akibat dari kesalahan kita sendiri. Jika kita peka, ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengoreksi diri. Namun tidak semua orang bisa memandang setiap permasalahan dengan cara pandang yang positif. Pengalaman pemazmur dalam konteks ini, saudaraku, ya, harta, pekerjaan, dan segala kesibukan sehari-hari dalam pekerjaan, keluarga, masyarakat adalah penting dan merupakan karunia Tuhan atau pemberian Tuhan. Ya, karunia Tuhan yang baik itu tidak boleh, ya, pemberian Tuhan yang baik itu tidak boleh ditinggikan sampai akhirnya menggantikan posisi Tuhan atau menggantikan kedudukan Tuhan sang pemberi itu, saudaraku. Inilah alasan mengapa pemazmur sampai demikian rindu untuk memahami, melaksanakan, dan setia pada firman Tuhan, saudaraku. Biarlah pengalaman pemazmur ini juga mampu memacu semangat dan tekad kita untuk memahami dan menjalani kehendak Tuhan. Kita pasti dimampukan oleh Tuhan. Sebab yang paling penting dalam hidup ini ialah berpegang dan berjalan dalam kebaikan Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan, dasar pertumbuhan rohani kita. Jangan sampai pertumbuhan rohani kita stuck, berhenti.
Apalagi semakin berat ini kehidupan, saudaraku. Saya lupa kepada firman Tuhan, lupa untuk berdoa lagi, saudaraku. Banyak orang Kristen yang belum memiliki sikap seperti yang dimiliki pemazmur. Mengapa, saudaraku? Ya, seringkali kerinduan kepada firman Tuhan tidak diikuti oleh tekad dan semangat setia menjalani kehendaknya, saudaraku. Sehingga pertumbuhan rohani tersendat karena tidak bertumbuhnya pengenalan kita akan Allah yang berfirman. Firman-Nya adalah makanan sehat dan bergizi bagi kerohanian kita, saudaraku. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengalaman pemazmur mengajarkan kepada kita, saudara, ya, dikatakan di sini, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka satu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku, saudaraku. Dikatakan engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan, apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Mengapakah bangsa ini berpaling terus menerus? Mereka berpegang pada tipu, mereka menolak untuk kembali. Yeremia pasal 8 ayat 4 dan juga ayat yang kelima, saudaraku. Itu pengalaman pemazmur, dia mengatakan sejarah bangsa Israel, ya, yang menjauh dari Tuhan, saudaraku. Bersyukurlah kepada Tuhan, saudaraku. Ya, maka itu firman Tuhan penting dan perlu untuk mendidik kita, saudaraku. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Pada Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ibrani pasal 12 ayat 5 dan juga ayat ke-6, saudaraku. Dikatakan lagi firman Tuhan, bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Firman Tuhan memurnikan iman. Firman Tuhan membentuk karakter kita, saudaraku. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan jika Tuhan menegur kita melalui persoalan, masalah, kesulitan, bahkan penindasan, saudaraku. Seorang pasangan suami istri dokter, ya, yang sangat kaya dan hanya dikaruniai seorang putra. Waktu anak itu berusia 11 tahun, suatu hari anak itu sakit, demam, saudaraku. Sang ayah memeriksanya, ya, dan kemudian sang ibu juga memeriksanya, saudaraku. Kesimpulannya sama, saudaraku. Anak itu cuma demam biasa, saudaraku. Dan ia diminta untuk minum obat dan kemudian beristirahat, saudaraku. Bapak yang dikasihi Tuhan, namun jam 1 dini hari anak itu meninggal dunia, saudaraku. Bisa kita bayangkan betapa terkejutnya pasangan suami istri ini, saudara. Dan mereka menangis, mereka berteriak-teriak histeris di tengah kesunyian malam, saudaraku. Kemudian tetangga mereka juga bangun dan melihat apa yang terjadi, saudaraku. Mereka pun ikut terkejut dan ikut bersedih, berduka cita. Setelah pemakaman, ya, pasangan suami istri dokter ini hidup di dalam penyesalan dan kesedihan. Ya, siang malam mereka cuma meratapi nasib. Ya, kadang mereka lupa makan, lupa mandi, saudaraku. Mereka juga tidak pernah praktik lagi. Duka cita mereka membuat mereka mengalami depresi yang sangat berat. Ketika manusia mengalami badai hidup yang sedahsyat itu, apa yang membuat manusia tetap teguh seperti batu karang, saudaraku? Apa yang bisa membuat kuat manusia? Prestasi, ya, investasi, reputasi, koneksi, semua tidak mempunyai daya, saudaraku. Hanya satu yang membuat manusia kuat, teguh seperti batu karang yang tak tergoyahkan. Apa itu, saudaraku? Iman. Iman percaya kepada Tuhan, iman pengharapan kepada Tuhan. Imanlah yang akan berkata kepada kita, jangan takut anakku, aku tetap menyertaimu. Jangan khawatir anakku, ya, suatu hari kelak engkau akan bertemu dengan orang yang kau cintai dalam kekekalan. Atau bangkitlah anakku, masih ada tugas yang harus kau kerjakan. Iman yang membuat kita berani menghadapi badai, gelombang yang datang kepada kita. Karena itu firman Tuhan berkata, Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran
dan pendengaran akan firman Tuhan. Saudaraku, ya. Engkau baik dan berbuat baik. Pemazmur mengakui bahwa Tuhan itu baik. Dia tidak berbuat jahat, saudaraku. Ya. Yang kedua yang terakhir, kita belajar dari Pemazmur. Ya, dikatakan sana, jika aku tertindas itu baik bagiku. Yang kedua, tujuan yang kedua, yang terakhir. Supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Supaya aku belajar taat kepada Tuhan. Supaya aku belajar merenungkan karya Tuhan dalam hidup kita, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Daud menyadari bahwa berada dalam posisi tertindas itu baik adanya. Karena lewat semua itu ia belajar ketetapan Tuhan. Menyadari bahwa ia harus belajar untuk mengandalkan Tuhan dan bukan manusia, saudaraku. Saudaraku, lebah adalah hewan yang berukuran kecil, yang seringkali mungkin kurang diperhatikan oleh kebanyakan orang. Dari apa yang pernah saya baca tentang lebah, seekor lebah yang terjatuh ke dalam segelas kopi tidak akan bisa kembali terbang lagi. Mengapa, saudaraku? Karena seekor lebah akan sibuk berputar ke sekeliling gelas sampai mati. Alasannya? Lebah ternyata tidak pernah melihat jalan keluar pada bagian atasnya. Dia tidak melihat ke atas, saudaraku, tetapi hanya akan berusaha mencari jalan keluar lewat pinggiran gelas. Padahal jalan keluar tidak ada di sana, saudara. Semua jalan tertutup akibat ketidaksadaran lebah untuk melihat jalan keluar di atas. Lebah itu akan menemui ajalnya, saudaraku. Dari sini kita belajar atau menggambarkan sehingga kita lupa, kadang-kadang kita juga lupa melibatkan Tuhan dalam aspek-aspek kehidupan kita, seperti halnya lebah di atas, saudaraku. Kita sering lupa bahwa ada Tuhan di atas segalanya, yang sanggup memberikan jawaban, yang sanggup memberikan jalan keluar, yang sanggup memberikan pertolongan, saudaraku. Tidak peduli seberat apapun masalah yang kita hadapi, saudara. Tapi sama seperti lebah di atas, saudara, kita seringkali hanya berputar-putar, mencari cara untuk melepaskan diri kita dari masalah. Terus mengandalkan kekuatan sendiri saja, ya, atau berharap pada manusia lain, bahkan akhirnya terjerumus ke dalam alternatif yang padahal dianggap jahat di mata Tuhan. Tapi lupa mengarahkan diri, mengarahkan pandangan kita ke atas, ke arah di mana Tuhan bertata, di mana Tuhan ada. Dengan kata lain, saudara, kita sibuk mencari solusi dengan cara-cara duniawi dan lupa memandang kepada Allah. Lupa menempatkan Tuhan dan firman-Nya yang sesungguhnya sanggup, ya, memberi jawaban atas persoalan kehidupan manusia. Kalau itu berkata, ya, Daud menyadari bahwa berada dalam posisi tertindas itu baik adanya. Karena lewat semua itu, ia belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Menyadari bahwa ia harus belajar untuk mengandalkan Tuhan dan bukan manusia, saudaraku. Yeremia pasal 15-16, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu atau firmanmu, maka aku menikmatinya. Apakah saudara menikmati firman Tuhan? Ya, firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Saudaraku, Yeremia begitu mengasihi firman Tuhan, saudara. Ia tetap terpisah dari tindakan berdosa orang-orang jahat, orang fasik di zamannya, saudaraku. Ya, pengalaman pengasingan dan kesepian yang terjadi, yang dialami Yeremia, menjadi harga yang harus dia bayar, ya, untuk kesetiaan kepada Tuhan, ya, dan kebenarannya, saudaraku. Saat ini banyak orang yang hidup terisolasi, saudaraku. Ya, dibatasi pergerakannya, saudaraku. Mari kita memandang hal yang positif. Ada maksud Tuhan di atas semuanya. Dan Yeremia begitu mengasihi Tuhan, mengasihi firman Tuhan. Ada harga harus dibayar untuk sebuah kesetiaan kepada Tuhan, untuk mengalami atau mengerti kebenaran firman Tuhan. Mazmur 19 berkata di sini, saudara, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka ada pujian berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman
yang keluar dari mulut Allah. Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika Bapak Ibu mengalami pergumulan, larilah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Dan jangan lupa baca firman Tuhan. Tuhan pasti berbicara kepada saudara lewat doa. Dan juga lewat firman Tuhan yang saudara renungkan, saudara baca. Dibutuhkan kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Ya. Filipi pasal 3:10, yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita belajar dari Rasul Paulus, saudaraku. Yang kukendaki ialah mengenal Dia. Yang diinginkan adalah mengenal Tuhan. Hanya Tuhanlah satu-satunya. Saudara harus mengerti, mengenal Dia, mengenal jalan-jalannya. Yang kukendaki, mengenal Dia. Mengenal apa? Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bersyukurlah, saudaraku, bersyukurlah karena kita memiliki pikiran Kristus, maka kita telah dimampukan untuk melihat dan mendapatkan hikmat pengertian baru yang berguna bagi hidup kita di masa yang akan datang. Biarlah firman Tuhan mengajarkan pagi hari ini, yang pertama, tertindas itu baik. Yang kedua, tujuannya adalah supaya kita belajar taat, mentaati ketetapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan, sebentar kita akan masuk untuk menerima berkat, yaitu mengingat cinta kasih Tuhan yang telah rela mati berkorban di atas kayu salib lewat perjamuan yang kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur di rumah saudara masing-masing, ya. Kita siapkan diri kita, siapkan hati kita untuk kita dipersekutukan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau yang tidak henti-hentinya terus membimbing kami, menuntun kami, mengajar kepada kami lewat pengalaman hidup kami, lewat firman-Mu yang hidup itu Tuhan. Walaupun kami mengalami masa-masa sulit, penderitaan, kesakitan, tapi ada maksud Tuhan di balik semua itu. Karena Tuhan mengasihi kami, Tuhan sedang memurnikan iman kami, Tuhan sedang membentuk kami Tuhan. Semakin hari semakin indah dalam pandangan Tuhan dan juga dalam pandangan manusia Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita imani, kita percaya saat kita memakan roti ini, sesungguhnya kita sedang dipersekutukan dengan tubuh Tuhan Yesus. Dan kita percaya ada kekuatan baru dari Tuhan. Amin. Mari kita akan makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan angkat cawan di tangan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Adakah air anggur yang atasnya selalu ucapan syukur? Ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Amin.
Mari kita akan minum air anggur ini yang melambangkan darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Silakan saudara jemaat kasih Tuhan diberi kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan. Silakan saudara bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bersyukur atas anugerah Tuhan. Bersyukur buat kemurahan dan karya Tuhan Yesus di kayu salib yang telah menyelamatkan kita. Kita sudah diampuni dosa-dosa kesalahan kita. Kita diangkat sebagai anak, ahli waris kerajaan surga, mendapatkan jaminan keselamatan dan hidup yang kekal. Mari kita imani bahwa dalam Yesus ada kesembuhan ilahi. Dalam Yesus ada jalan keluar. Dalam Yesus ada kekuatan baru ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih kami selagi mengucap syukur atas firman-Mu dan juga atas persekutuan yang indah pada pagi hari ini, di mana kami mengingat kembali betapa baiknya, betapa besarnya kasih-Mu kepada kami Tuhan. Yaitu Engkau telah rela mati berkorban di atas kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa dan pelanggaran kami. Dan kami menjadi milik Tuhan selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setelah kita beribadah pada Tuhan, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dan kita juga mohonkan berkat Tuhan. Pada akhir ibadah pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah menolong, menyertai dan memimpin ibadah ini Tuhan. Dan kami percaya kehadiran Tuhan, kehadiran kami semua Tuhan tidak sia-sia. Pelayanan kami pun tidak sia-sia. Dan setiap kami sudah menerima berkat dan upahnya daripada Tuhan. Baik yang di rumah, Tuhan kami percaya Tuhan juga hadir melawat umat Tuhan. Saat ini kami berdoakan untuk saudara kami yang berulang tahun, diberikan umur panjang, kesehatan, diberkati Tuhan masa depannya, diberkati Tuhan pekerjaannya, diberkati Tuhan keluarga, anak-anak dan masa depannya. Disertai dipimpin oleh Tuhan, diberkati Tuhan turun-temurun ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang sakit, tidak ada yang di rumah sakit, yang di rumah Tuhan. Kami mohon kekuatan, kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu Tuhan tercurah atas mereka, menguatkan mereka, menghiburkan mereka, bahkan Tuhan menopang mereka ya Tuhan. Dan Tuhan menyembuhkan mereka, biru-biru Tuhan Yesus menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kiranya lewat semua pergumulan mereka mengajari supaya mereka berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Pasti ada berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, demikian juga pergumulan-pergumulan jemaat-Mu yang mengalami jalan buntu Tuhan, kesulitan atau apapun juga Tuhan buka jalan sehingga mereka boleh mengalami terobosan-terobosan dalam Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil Tuhan. Engkau sanggup menyediakan apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan ya Tuhan. Kami teringat ke negara kami Indonesia, kami teringat untuk Kalimantan Barat dan juga Pontianak di mana kami tinggal. Biarlah kesejahteraannya juga kesejahteraan milik kami Tuhan. Orang-orang percaya yang ada dan hidup di dalamnya Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin negeri kami dari mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI dan Polri, Tuhan semua Tuhan dari tingkat pusat sampai di daerah. Kiranya takut akan Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan menopang tugas-tugas pekerjaan mereka yang saat ini sedang bekerja keras Tuhan mengatasi masalah-masalah di bangsa ini ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan mengasihi bangsa ini. Kami mohonkan berkat Tuhan turun atas negeri kami Indonesia Tuhan. Dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, diberkatilah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semuanya. Kami bersyukur untuk segala sesuatunya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan sekali lagi kehidupan kami masing-masing sepenuhnya hari ini, besok, sampai selama-lamanya hidup kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah gembala kami yang baik, yang menuntun kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Sekalipun aku berjalan dalam lemah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghiburkan aku, takkan kekurangan aku ya Tuhan.
Mari jemaat yang kasih Tuhan, setelah kita beribadah pada Tuhan, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dan arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah, kemurahan, kebaikan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutunya yang indah dan manis bersama dengan Roh Kudus, boleh menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kalinya menjemput kita dari awan-awan yang permai dan membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal dan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Yang pertama bersama-sama, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.